Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kartikasari dengan NIM 1904073 dari S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi kesehatan masyarakat tentang psikologi kesehatan yang dimana diampu oleh dosen Ibu APT Isra Reslina M.Farm. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang materi psikologi kesehatan ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga bisa dimengerti. Apa yang dimaksud dengan psikologi kesehatan? Psikologi kesehatan itu adalah merupakan salah satu aspek dari ilmu psikologi yang bermanfaat dalam dunia kesehatan. Sebagai contohnya itu, seorang dokter harus bisa mengendalikan psikis pasiennya demi mencapai kesehatan yang optimal, sehingga ia bukan hanya sebagai orang yang memeriksa dan memberi resep obat. Selanjutnya kita akan membahas tentang 10 konsep dasar psikologi dan perilaku. Ada konsep psikoanalisa, konsep psikobehaviorisme, konsep psikohumanistik, coping tidak efektif, stres berlebihan, pengalaman masa lalu, struktur kepribadian, sikap maladaptif, kegagalan proses belajar, dan sistem dukungan tidak optimal. Nah, di sini saya akan membahas tentang satu persatu 10 konsep dasar psikologi dan perilaku ini. Poin yang pertama yaitu konsep psikoanalisa, di mana konsep psikoanalisa ini merupakan konsep paling mendasar dan populer yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah. Dalam konsep psikoanalisa ini, perilaku bermasalah itu dianggap timbul karena dorongan dan keinginan dari pikiran yang muncul, seperti beberapa tingkatan kepribadian di mana alam bawah sadarnya itu juga menjadi bagian yang mungkin menyebabkan dari perilaku bermasalah tersebut. Poin yang kedua yaitu konsep psikobehaviorisme, di mana konsep ini merupakan konsep umum yang sering terjadi dan bisa diamati secara langsung. Dalam konsep psikobehaviorisme ini dijelaskan bahwa perilaku bermasalah sebenarnya timbul lebih karena pengaruh lingkungan sekitar. Bila lingkungan sekitarnya memungkinkan untuk terjadinya suatu perilaku bermasalah, maka individu bisa saja melakukan hal tersebut dan menyebabkan masalah tersendiri. Dan biasanya untuk penanganan ini, psikologi sosial biasanya banyak membahas akan hal ini. Poin yang ketiga yaitu konsep psikohumanistik, di mana konsep ini cukup populer, dan melalui konsep ini, psikologi memandang manusia pada dasarnya berkelakuan baik dan mempunyai potensi untuk sehat secara kreatif. Oleh karenanya, konsep ini biasanya digunakan untuk mengkaji kemungkinan apa saja yang dialami seseorang sehingga timbul perilaku bermasalah. Poin yang keempat yaitu coping tidak efektif. Pola ini sejalan dengan konsep psikohumanistik, di mana potensi seseorang untuk sehat dan kreatif kemudian gagal akibat coping yang kurang baik atau tidak efektif sama sekali. Sesuai dengan teori psikologi kepribadian, coping setiap individu berbeda satu sama lain. Poin yang kelima yaitu stres berlebihan. Stres berlebihan masih ada kaitannya dengan coping yang tidak efektif. Stres berlebihan ini merupakan salah satu konsep dasar psikologi dalam memandang perilaku bermasalah, di mana seseorang yang terpapar oleh stres dan tidak mampu mendapat dukungan yang baik akan menjadi faktor penyebab utama. Perilaku bermasalah timbul akibat seseorang yang tidak mampu menghadapi stres yang dialami dengan baik sehingga ia bisa mengalami frustasi hingga depresi. Poin yang keenam yaitu pengalaman masa lalu, di mana biasanya perilaku bermasalah akan diidentifikasi dengan cara melihat ke belakang apa saja pengalaman masa lalu yang mungkin menjadi faktor predisposisi pada perilaku bermasalah seseorang. Poin yang ketujuh yaitu struktur kepribadian, di mana seseorang ini mungkin akan lebih menonjolkan struktur kepribadian tertentu atau suatu memori dalam struktur kepribadian tertentu muncul dalam bentuk perilaku bermasalah. Poin yang kedelapan yaitu sikap maladaptif. Sikap maladaptif ini ada kaitannya pula dengan bagaimana ketersediaan sistem dukungan yang ada dalam lingkungan, sehingga apakah memang benar-benar bisa menjadikan seseorang ini menghadapi stres atau tidak. Poin yang kesembilan yaitu kegagalan proses belajar. Proses belajar untuk adaptif bila tidak tercapai bisa menyebabkan perilaku bermasalah. Ini juga masih ada kaitannya dengan coping yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kegagalan dalam proses belajar bisa menyebabkan permasalahan tertentu. Dan konsep dasar psikologi dan perilaku yang terakhir yaitu sistem dukungan tidak optimal, di mana sistem dukungan itu diperlukan terutama supaya seorang benar-benar bisa menghadapi stres dengan baik.
Nah, sistem tersebut itu bisa dibentuk dari kedekatan dengan seseorang, kemampuan berinteraksi, dan lain sebagainya. Bila tidak optimal, maka bisa saja seorang menjadi perilaku bermasalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan psikologi, di mana terdapat bagi-bagian sehingga perkembangan psikologi ini bisa modern seperti saat ini. Yang pertama itu periode pra berdirinya psikologi, di mana pada saat ini pra-psikologi ini juga merupakan periode di mana psikologi ini belum dijadikan sebagai keilmuan atau juga masih menjadi dasar pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar terbentuknya psikologi. Nah, hasil pemikiran-pemikiran kritis terhadap hubungan manusia dengan lingkungannya yang memunculkan suatu pola tingkah laku khusus, inilah menjadi daya tarik Wood untuk mendalami lebih lanjut hubungan kegiatannya sehingga muncul istilah psikologi. Perkembangan selanjutnya yaitu psikologi sebagai ilmu yang otonom, di mana pada akhir abad ke-19 merupakan babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Bapak Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama sebagai titik awal perkembangan sejarah psikologi. Laboratorium Wundt ini didirikan di Leipzig. Wundt juga memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam penelitian-penelitiannya. Dia juga dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena mengungkapkan teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Bapak Wundt ini percaya bahwa jiwa terbentuk dari elemen-elemen, kemudian memiliki mekanisme penting yang menghubungkan antar elemen kejiwaan sehingga membentuk struktur jiwa yang utuh dan disebut asosiasi. Nah, oleh karena itu Bapak Wundt ini juga disebut sebagai tokoh asosianisme. Selanjutnya yaitu perkembangan psikologi modern, di mana sejarah perkembangan psikologi ini berisi mengenai pendapat-pendapat para tokoh-tokoh sejarah ilmu jiwa yang menjelaskan mengenai kejiwaan. Nah, terbentuknya psikologi modern ini tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi di masa lalu, sehingga bisa menjadi psikologi modern seperti saat ini. Nah, aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme, di mana strukturalisme ini adalah awal munculnya pernyataan psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom dan dibangun menggunakan laboratorium penelitian. Namun karena banyaknya pendapat dan pertentangan, maka munculnya banyak aliran-aliran psikologi lainnya, seperti yang dijelaskan 10 konsep psikologi dan perilaku pada slide yang sebelumnya. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih peran penting psikologi dalam kesehatan? Nah, seorang psikologi ini dapat bekerja sama dengan psikiater atau dokter untuk menangani sebuah masalah kesehatan mental. Namun, seseorang psikologi ini memiliki peran yang cukup mendalam untuk melakukan pencegahan, mendiagnosis, dan mengetahui penyebab seseorang mengalami gangguan pada kesehatan mental. Tetapi tidak hanya itu, seseorang psikolog ini juga memiliki peran lain untuk mencari solusi mengenai permasalahan atau penyebab seseorang mengalami masalah kesehatan mental. Ada beberapa kondisi yang dapat diatasi oleh seorang psikolog, seperti gangguan kecemasan, adanya perasaan depresi, atau gangguan pada perubahan suasana hati. Baiklah, itu tadi yang hanya bisa saya sampaikan tentang materi psikologi kesehatan. Dan apabila banyak kekurangan, saya minta maaf apabila pada penyampaian sulit untuk dimengerti dan terdapat kata-kata yang salah diucapkan. Saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.